Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Irwan selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar dan selamat pagi untuk teman-teman semua yang menyaksikan presentasi ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami akan mempresentasikan proses produksi kimia pada industri studi kasus pada pabrik parfum. Kami kelompok 14, saya sendiri dengan nama Muhammad Rizky Santoso, yaitu NIM 122210156, dan teman saya. Saya Muhammad Rafi Tritama dengan NIM 122230194. Baik, saya lanjutkan. Dalam pendahuluan bab 1 ini, gambaran umum perusahaan, latar belakang perusahaan, PT Victoria Care yang berletak di Semarang adalah perusahaan manufaktur dan distribusi di bidang kosmetik, toiletries, dan perawatan kesehatan yang berdiri sejak 2006. Tujuan penulisan makalah yaitu menjelaskan proses produk kimia pada pabrik parfum PT Victoria Care di Semarang. Yang kedua, menjelaskan pengolahan limbah kimia pada pabrik parfum PT Victoria Care di Semarang. Adapun sebenarnya PT Victoria Care adalah perusahaan manufaktur yang awalnya didirikan pada tahun 1998 dengan nama PT Kosmetika Alam Persona Mandiri. Kemudian berganti nama menjadi PT Victoria Care dan produk-produk unggulannya yang terkenal di publik seperti Herboris minyak zaitun dan Miranda Hair Color. Selanjutnya, lokasi dan pertimbangan strategis. Adapun lokasi dan pertimbangan strategis, PT Victoria Care berlokasi di Semarang. Pertimbangan pemilihan lokasi yaitu pemilihan di Semarang sebagai lokasi produksi didasarkan pada pertimbangan strategis seperti infrastruktur yang baik, aksesibilitas ke pasar lokal dan global, serta ketersediaan sumber daya manusia yang terampil. Selain itu, faktor-faktor yang lainnya seperti dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan sumber daya alam, dan biaya operasional yang kompetitif. Selanjutnya, proses produksi kimia. Wujud zat produk kimianya ada etanol pada suhu dan tekanan standar, adalah cairan yang jernih dan sangat mudah menguap atau disebut volatil. Etanol yaitu C2H5OH sebagai bahan kimia utama. Pembentukan etanol itu dari hidrasi etilena sama fermentasi. Adapun rumus etanol bisa dapat dilihat. Izin menambahkan lagi, etanol adalah pelarut universal dan agen antiseptik yang mendasari formulasi produk. Sifat kimianya yang amfipatik, memiliki gugus polar dan nonpolar, memungkinkan melarutkan berbagai senyawa dan air hingga minyak wangi. Etanol digunakan dalam konsentrasi 60-95% sebagai agen antimikroba yang mendenaturasi protein dan melarutkan membran lipid dari sel mikroba. Senyawa pewangi yang khas seperti aroma parfum yang memiliki banyak karakter dan sangat khas berasal dari senyawa kimia spesifik seperti ester, aldehida, dan keton yang dipilih berdasarkan profil aroma yang diinginkan. Ester yaitu memberikan aroma buah-buahan dan memiliki titik didih rendah. Al Aldehida memberikan aroma segar dan berkilau. Aldehida suhu tinggi memiliki bau yang harum, sangat cocok digunakan pada parfum. Keton yaitu memberikan aroma bunga ataupun herbal. Adapun proses produksi kimianya, bahan baku yang digunakan itu melibatkan minyak esensial alami dan bahan kimia sintetis. Beberapa proses kimia yang memungkinkan terlibat adalah reaksi
esterifikasi, hidrogenasi, dan oksidasi untuk menghasilkan senyawa baru dengan aroma yang diinginkan. Adapun proses produksi kimianya, yaitu bahan baku dan senyawa kimia. Senyawa pewangi yang khas yaitu ester aldehida dan keton yang seperti saya sudah jabarkan tadi. Adapun reaksi-reaksi dari aldehid, reaksi kimia dari aldehida seperti yang tertera. Dengan tambahan, saya menjelaskan sifat aldehid yaitu bersifat polar sehingga suku pendek seperti formaldehid dan asetaldehid dapat larut dalam air. Kelarutan dalam air akan menurun dengan bertambahnya rantai karbon. Dilanjutkan oleh teman saya persilahkan. Hmm, sedikit. Oh. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu bahan baku dan senyawa kimia. Yang berikut adalah reaksi keton, seperti di PPT. Kita bisa lihat, sifat keton ini bersifat polar karena memiliki gugus karbonil dan dapat larut dalam air. Sifat keton ini juga berfungsi untuk memberikan aroma bunga atau herbal. Selanjutnya, Beli. Nah, lalu kemudian ada reaksi ester, seperti yang kita bisa lihat di PPT. Reaksi sifat ester ini memiliki suhu rendah, mudah menguap, dan memberikan bau yang harum. Ester ini juga memberikan aroma buah-buahan dan memiliki titik didih yang rendah. Selanjutnya, Beli. Nah, untuk bab 2 proses produksi kimia, yaitu reaksi dan alur proses. Wujud zat produk ini, baik cair maupun gel, merupakan hasil formulasi yang disengaja. Karakteristik seperti viskositas, kejernihan, dan volatilitas dikendalikan oleh proporsi alkohol dan bahan pendukung lainnya menggunakan agen pengental seperti karbomer, memungkinkan produk berbasis alkohol berubah dari cair menjadi gel. Lalu alur proses produksi dan reaksi kimia. Proses produksi parfum melibatkan beberapa tahapan termasuk penelitian aroma, pengadaan bahan baku, pencampuran, penyesuaian, pengujian, penyimpanan atau penuaan atau bisa disebut aging, dan pengemasan. Beberapa reaksi kimia yang mungkin terlibat adalah eksterifikasi, hidrogenasi, dan oksidasi. Proses penuaan juga memungkinkan terjadi reaksi kimia antar komponen aroma untuk mencapai stabilitas. Contoh reaksi kimia ada reaksi oksidasi aldehida, reduksi aldehida, dan keton. Lalu reaksi esterifikasi. Selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat gambar bagan aliran proses produksi. Mulai dari etanol, lalu pengadukan di tangki pengaduk, selanjutnya pendinginan, hingga suhu sekitar 0 derajat Celcius. Lalu penyaringan, proses penyaringan memisahkan presipitasi, lalu pengadukan di tangki pengaduk dicampur dengan pewarna, lalu menjadi produk parfum. Begitu. Oke, lalu proses pengelolaan limbah kimianya. Nah, limbah kimia ini, pengelolaan limbah di PT Victoria Care ini dimulai dengan memisahkan limbah padat dan limbah cair. Limbah padat tidak diolah sendiri, melainkan diserahkan kepada pihak berwenang, dipercaya dan bersertifikasi untuk mengolahnya. Sedangkan untuk limbah cair, perusahaan memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sendiri untuk mengolahnya. Lalu pengujian air limbah sebelum dibuang. Air limbah yang telah diolah tidak akan langsung dibuang. Perusahaan melakukan dua cara untuk memastikan air
limbah itu aman. Cara pertama adalah menyiramkan air limbah pada tanaman dan mengeceknya secara berkala untuk melihat apakah ada yang mati atau layu. Cara kedua adalah mengalirkan ke kolam ikan dan memeriksa kesehatan ikan secara berkala. Jika jika ada ikan yang mati atau layu, mungkin limbah itu bisa diproses kembali agar benar-benar aman untuk dibuang gitu. Untuk pengujian ini penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan bahaya bagi masyarakat. Selanjutnya, Bi. Oke, lalu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, proses produksi parfum di PT Victoria Care pada dasarnya merupakan proses kimia yang kompleks. Etanol atau C2H5OH berfungsi sebagai pelarut universal yang bersifat amfipatik, memungkinkan pencampuran air dan minyak wangi secara homogen. Senyawa pewangi spesifik seperti ester, aldehida, dan keton dipilih untuk menciptakan profil aroma yang diinginkan. Untuk produk gel digunakan agen pengenal seperti karbomer yang bereaksi dengan basa untuk membentuk struktur struktur gel stabil. Lalu untuk pengolahan limbah di PT Victoria Care bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah padat diserahkan kepada pihak berwenang yang bersertifikasi. Sementara itu, limbah cair diolah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL internal. Air limbah ini kemudian diuji melalui pengamatan pada tanaman dan kolam ikan untuk memastikan keamanannya sebelum dibuang. Lalu untuk saran, yang pertama itu disarankan untuk melakukan R&D yang lebih mendalam tentang reaksi kimia seperti esterifikasi, hidrogenasi, dan oksidasi yang terlibat dalam penciptaan aroma. Perusahaan juga perlu memastikan kontrol kualitas bahan baku yang ketat untuk menjamin konsistensi kimia dan hasil akhir parfum. Inovasi dengan mencoba senyawa aroma baru dan mengendalikan reaksi kimia selama penuaan parfum juga penting untuk mencapai stabilitas aromatik yang optimal. Lalu yang kedua, perusahaan disarankan untuk menerapkan teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan limbah cair. Analisis kimia secara berkala pada limbah yang telah diolah perlu dilakukan untuk memastikan parameter seperti pH, COD atau Chemical Oxygen Demand, dan BOD atau Biological Oxygen Demand berada dalam batas yang aman ditetapkan oleh peraturan lingkungan. Selain itu, pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan juga dapat mengurangi dampak kimia limbah yang dihasilkan. Sudah beli. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya kepada Pak Irwan selaku dosen pengampu mata kuliah kimia dasar dan terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan kami. Adapun presentasi dari kami mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.